Pernahkah kita merasa hati kita begitu gelisah, pikiran bercabang, dada terasa sesak, hingga kita tak tahu harus melangkah kemana? Dunia terasa begitu berat, masalah datang silih berganti, dan seolah tidak ada lagi jalan keluar. Dalam situasi seperti itu, seringkali kita lupa bahwa ada satu sumber kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan adalah kebutuhan utama hati manusia. Manusia bisa hidup tanpa kemewahan, bisa bertahan tanpa banyak fasilitas, tetapi hati yang gundah gulana akan menghancurkan segalanya. Dan faktanya, dunia yang kita jalani ini penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa kehilangan pekerjaan tiba-tiba, bisa diuji dengan sakit yang tidak pernah kita duga, bisa ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, bahkan bisa mendapati diri kita sendiri berada dalam posisi yang sangat sulit tanpa persiapan. Namun, justru disitulah keimanan diuji. Apakah kita masih mampu tetap tenang, tetap sabar, tetap tawakal? Karena menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri, sumber ketenangan hanya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati bukan berasal dari banyaknya harta, bukan dari tingginya jabatan, bukan dari pujian manusia, dan bukan pula dari kuatnya kedudukan. Semua itu fana sementara, bahkan sering justru menjadi sumber keresahan. Hati manusia hanya benar-benar damai bila ia melekat kepada Allah. Bayangkan seseorang yang memiliki banyak harta, rumah mewah, kendaraan berderet, tetapi di malam hari, ia tidak bisa tidur nyenyak karena takut kehilangan, cemas karena ancaman dunia, atau gelisah karena hatinya kosong dari Allah. Betapa berbeda dengan seorang mukmin yang mungkin tidur di rumah sederhana, tetapi lisannya basah dengan zikir. Hatinya yakin bahwa Allah yang menjaga rezekinya, dan jiwanya pasrah atas takdirnya. Ia tidur dengan tenang, bangun dengan penuh syukur, dan menjalani hari dengan lapang dada. Mengapa kita mudah gelisah? Gelisah datang karena kita terlalu menggantungkan hati pada sesuatu selain Allah. Ketika kita berharap penuh kepada manusia, lalu manusia itu mengecewakan, hati kita hancur. Ketika kita menaruh harapan pada pekerjaan, lalu pekerjaan itu hilang, hati kita merasa kehilangan arah. Ketika kita menaruh kebahagiaan sepenuhnya pada pasangan atau keluarga, lalu Allah mengambil mereka, kita merasa seakan dunia runtuh. Padahal, sejak awal Allah sudah mengingatkan, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Hadid 23. Ayat ini mengajarkan keseimbangan hati. Hidup memang akan selalu berputar. Kadang kita berada di atas, kadang di bawah, kadang sehat, kadang sakit, kadang senang, kadang sedih. Tetapi orang yang hatinya melekat kepada Allah tidak akan terlalu larut dalam duka, dan tidak pula terlalu berlebihan dalam gembira. Ia tetap tenang karena tahu semua datang dari Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Teladan Rasulullah, tenang dalam situasi paling genting. Lihatlah teladan Rasulullah dalam momen-momen paling genting. Saat hijrah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Tsur. Kaum Quraisy yang mengejar sudah begitu dekat. Dari celah gua, Abu Bakar bisa melihat kaki-kaki mereka. Ketakutan menyelimuti, karena jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, maka Rasulullah dan Abu Bakar pasti ditemukan. Namun, Rasulullah dengan penuh ketenangan berkata, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Al-Quran Surat At-Taubah 40. Betapa besar ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya. Pada titik inilah kita belajar bahwa ketenangan sejati bukan karena kondisi luar aman, tapi karena keyakinan dalam hati bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kisah Nabi Musa, tenang di tengah kepanikan. Demikian juga kisah Nabi Musa alaihissalam saat dikejar oleh pasukan Firaun.
Di depan terbentang laut, di belakang pasukan musuh mengejar dengan kekuatan besar. Kaum Bani Israel panik, merasa sudah tidak ada harapan. Mereka berteriak, "Kita pasti akan tertangkap." Namun Nabi Musa dengan tenang menjawab, "Sekali-kali, tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara 62. Dan benar saja, Allah membelah lautan, membuka jalan keluar yang mustahil dipikirkan manusia. Pelajaran besar dari kisah ini adalah bahwa ketenangan hati lahir dari keyakinan, bukan dari logika manusia. Secara logika mustahil laut bisa terbelah, tetapi iman membuat hati Musa mantap dan pertolongan Allah datang dengan cara yang luar biasa. Ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, mari kita tarik pelajaran ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika usaha kita gagal, ingatlah bahwa rezeki tidak hanya lewat satu pintu, tapi Allah memiliki banyak jalan. Ketika kita jatuh sakit, ingatlah bahwa Allah yang memberi ujian juga yang memberi kesembuhan. Ketika orang-orang menuduh atau memfitnah, jangan terburu-buru membalas. Allah Maha mengetahui siapa yang benar. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, percayalah bahwa Allah lebih mencintai mereka daripada kita. Kalau hati kita hanya terpaut pada dunia, semua ini akan terasa hancur. Tapi bila hati kita terpaut pada Allah, maka kita akan tetap tenang menghadapi semuanya. Amalan yang menumbuhkan ketenangan. Ketenangan hati bukan datang tiba-tiba. Ia harus dipupuk, harus dilatih, harus dijaga. Ada beberapa amalan sederhana, namun sangat kuat. Zikir, mengingat Allah dengan lisan dan hati. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbar adalah obat hati yang menenangkan. Syalat dengan khusyuk. Setiap kali syalat, jadikan ia tempat kita menumpahkan segala kegelisahan. Dalam sujud, bisikkan semua keluh kesah kepada Allah. Doa dan tawakal. Setelah berusaha sungguh-sungguh, serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah yang membuat hati ringan. Membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah adalah cahaya yang menenangkan hati. Amalan-amalan ini bukan sekadar ritual, tapi jalan untuk menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Hidup dengan tenang bersama Allah. Saudaraku, dunia ini penuh dengan cobaan. Hari ini kita sehat, esok bisa sakit. Hari ini kita bahagia, esok bisa berduka. Hari ini kita bersama orang yang kita cintai, esok bisa berpisah. Semua berubah, semua fana, semua bisa pergi kapan saja. Namun, ada satu yang tidak pernah berubah, Allah selalu bersama kita. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang selalu mendengar doa kita, selalu tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati, selalu paham apa yang kita tangisi di malam hari, dan selalu mengerti apa yang membuat kita gelisah. Karena itu, siapapun kita dalam situasi apapun, kuncinya hanya satu. Jangan lepaskan hati kita dari Allah. Allah berfirman, cukuplah Allah sebagai penolong, dan Dia sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surat Al-Anfal 40. Buah dari hati yang tenang. Saudaraku, hati yang tenang bersama Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia menjadikan seseorang sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat, dan bijak dalam menghadapi setiap keadaan. Mari kita renungkan beberapa buah ketenangan itu. Pertama, orang yang tenang lebih mudah mengendalikan emosi. Ketika marah, ia ingat kepada Allah, lalu menahan diri. Ketika sakit hati, ia memilih memaafkan karena sadar bahwa Allah Maha Pemaaf. Orang yang hatinya tenang tidak mudah terpancing oleh hinaan, tidak cepat meledak oleh provokasi, dan tidak gampang terseret dalam perdebatan sia-sia. Kedua, hati yang tenang melahirkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa kekurangan, melainkan hati yang selalu ridha dengan ketentuan Allah. Ada orang yang miskin tapi hatinya lapang, selalu tersenyum, selalu bersyukur. Ada orang yang kaya tapi hatinya sempit, selalu resah, selalu merasa kurang. Perbedaan mereka bukan pada dunia tapi pada hati yang tenang bersama Allah. Ketiga, hati yang tenang mendatangkan pertolongan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Al-Quran Surat Al-Baqarah 153. Ini janji yang pasti. Jika kita sabar dan tetap tenang, Allah akan bersama kita menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Hidup tenang di tengah ujian. Saudaraku, ujian adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Tidak ada manusia yang terbebas darinya. Bahkan para nabi dan rasul manusia pilihan Allah adalah yang paling berat ujiannya. Rasulullah pernah kehilangan orang-orang terdekat, ayah, ibu, kakek, paman, istri tercinta Khadijah, hingga anak-anaknya. Namun beliau tetap tenang, tetap bersabar, tetap yakin bahwa semua itu adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat beliau. Bayangkan bila kita menghadapi ujian jauh lebih kecil, kehilangan harta, gagal dalam pekerjaan, ditinggalkan orang yang kita cintai, apakah kita masih bisa tenang? Jika hati kita bersama Allah, jawabannya, bisa. Karena orang beriman tahu bahwa setiap ujian pasti membawa kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis Muslim, betapa indah hidup seorang mukmin. Ia tidak pernah rugi, karena dalam setiap situasi selalu ada kebaikan. Kisah-kisah orang yang tetap tenang. Sejarah Islam penuh dengan kisah orang-orang yang tetap tenang dalam situasi paling sulit. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, pernah dipenjara dan disiksa karena mempertahankan kebenaran. Namun beliau tetap sabar, tetap tenang, hingga akhirnya Allah meninggikan derajatnya, dan ilmunya tetap dikenang sepanjang zaman. Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa karena keimanannya, tetap tenang meski tubuhnya disiksa di padang pasir yang panas. Lisannya tidak berhenti mengucapkan Ahad, Ahadun, Allah yang Esa. Ketenangan mereka bukan karena keadaan luar yang mudah, tapi karena hati mereka hanya bergantung kepada Allah. Strategi praktis agar tetap tenang. Saudaraku, kita semua ingin memiliki ketenangan seperti itu. Namun bagaimana cara melatih hati agar tidak mudah goyah? Pertama, biasakan memulai hari dengan doa. Saat membuka mata di pagi hari, ingatlah Allah, ucapkan syukur, dan serahkan seluruh aktivitas hari itu kepadanya. Dengan begitu, hati sudah lebih tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Kedua, jaga salat tepat waktu. Salat adalah pondasi utama ketenangan. Orang yang menjaga salat, hatinya lebih damai, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih terarah. Ketiga, kurangi bergantung kepada manusia. Bergaul dan bekerja sama dengan manusia memang perlu, tapi hati jangan pernah sepenuhnya menggantungkan diri pada mereka. Harapan terbesar hanya kepada Allah. Keempat, biasakan membaca Al-Quran. Ayat-ayat Allah adalah cahaya yang menenangkan hati. Bahkan satu ayat saja yang dibaca dengan penuh tadabbur bisa menenangkan jiwa yang sedang gelisah. Kelima, latih syukur dan sabar. Dua hal inilah yang membuat hidup selalu indah. Syukur saat lapang, sabar saat sempit. Refleksi kehidupan modern. Saudaraku, zaman sekarang penuh dengan kegelisahan. Berita buruk datang setiap hari. Media sosial penuh dengan perbandingan hidup. Orang berlomba-lomba menunjukkan kesuksesan dan kebahagiaan semu. Akhirnya banyak hati yang gundah, merasa tertinggal, merasa kurang, merasa gagal. Padahal semua itu hanyalah bayangan dunia. Yang penting bukan apa kata orang, tapi apa yang Allah lihat dalam hati kita. Jika hati kita tenang bersama Allah, kita tidak akan sibuk iri dengan orang lain. Kita akan fokus pada jalan kita sendiri, karena kita tahu bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki, kebahagiaan, dan takdir yang terbaik bagi kita. Hidup indah bersama Allah. Saudaraku, dunia ini seperti lautan luas. Kadang ombaknya tenang, kadang badai mengguncang. Jika kita tidak memiliki jangkar, kapal hati kita akan mudah terombang-ambing. Tetapi jika jangkar kita adalah Allah, hati kita akan tetap tenang meski badai sebesar apapun datang. Allah berfirman,
Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surat At-Talaq 3. Inilah janji Allah. Jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Allah akan mencukupkan segalanya. Dan hati kita pun akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka mari kita belajar untuk selalu menenangkan hati kita bersama Allah. Jangan biarkan dunia yang fana ini merampas ketenangan kita. Pegang erat keyakinan ini, bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga kita, dan mencukupkan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa tenang dalam situasi apapun, karena hati kita selalu terpaut padanya.